Uji validitas itu. Apa sih Kak? Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam mengukur apa yang diukur, atau digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner. Bagaimana sih Kak cara uji validitas? Pertama, kita masuk ke SPSS dan membuat tabel perhitungan sektor. Kedua, klik Analyze lalu Correlate dan Belveriet. Ketiga, masukkan seluruh item variabel X ke variables. Klik List Pearson, Putil, Plot, dan klik OK. Tabel rangkuman hasil uji validitas dari variabel tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Rumus uji validitas. Tutorial uji validitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi perihal uji validitas dan reliabilitas dengan program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalidan angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Data yang baik dijadikan instrumen penelitian adalah data yang valid. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti, sehingga angket kuesioner tersebut dapat diandalkan meskipun penelitian dilakukan berulang kali dengan angket kuesioner yang sama dengan waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dilakukan setelah item soal pada kuesioner dinyatakan valid. Angket kuesioner penelitian dikatakan baik dan berkualitas apabila sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Nah, langsung saja saya akan menuju ke program SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 23, dan di dalam video ini data diperoleh dari penyebaran angket kuesioner kepada 30 responden dengan 7 item soal pernyataan. Nah, di dalam kuesioner tersebut saya menggunakan penilaian skala Likert, yaitu nilai 1 sampai 5. Nah, langsung saja saya akan melakukan analisis data yang pertama, yaitu melakukan uji validitas data. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Correlate, selanjutnya pilih Divariate. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Selanjutnya kita pindahkan seluruh item dan skor total ke kolom sebelah kanan atau ke kolom variables, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS, yang lebih tepatnya output uji validitas Pearson. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi outputnya, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji validitas. Di sini kriteria pengujiannya menggunakan nilai signifikansi atau nilai p-value. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan valid. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, berkesimpulan tidak valid. Nah, mungkin sampai di sini, kawan-kawan semua masih bingung, kenapa saya hanya menggunakan nilai signifikansi untuk mengetahui apakah item pernyataan di kuesioner tersebut valid atau tidak. Kenapa kok nggak melakukan perbandingan antara nilai R hitung dengan R tabel? Nah, ini menurut saya pribadi ya kawan-kawan semua. Perbandingan nilai R hitung dan R tabel dilakukan ketika nilai signifikansi tepat di angka 0,05. Dan apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item pernyataan tersebut sudah valid. Nah, selanjutnya, saya akan melakukan interpretasi output uji validitas. Untuk item yang pertama, nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,041. Nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item soal yang pertama sudah valid. Selanjutnya, untuk item yang kedua, nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa item kedua sudah valid. Dan selanjutnya untuk item ketiga sampai item ketujuh memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item 1 sampai item ketujuh sudah valid. Nah, setelah semua item yang digunakan sudah valid, selanjutnya saya akan melakukan uji reliabilitas. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Scale, selanjutnya pilih Reliability Analysis. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Masukkan item 1 sampai item 7 ke kolom sebelah kanan, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji reliabilitas. Pada output uji reliabilitas ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel reliability statistik. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi output uji reliabilitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji reliabilitas. Menurut Imam Ghazali, variabel dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70. Nah, di sini di dalam output ini, nilai Cronbach alpha yang didapat sebesar 0,732. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70. Yang artinya, variabel yang digunakan dalam penelitian sudah reliable. Maka bisa lanjut ke uji asumsi klasik. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan uji validitas dan reliabilitas di program SPSS. Dan apabila kawan-kawan semua masih bingung perihal uji validitas dan reliabilitas, kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel YouTube saya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.